Jayanti TV. Drona dilahirkan dalam keluarga Brahmana. Ia merupakan putra dari pendeta Bharadwaja, lahir di kota yang sekarang disebut Dehradun, Guci Tanah Liat, yang berarti bahwa Drona berkembang bukan di dalam rahim, namun di luar tubuh manusia, yakni dalam drun, tong atau guci. Hai sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Sahabat Jayanti, mari kita saksikan video kisah kelahiran dan perjalanan Drona, guru para pangeran Kuru. Kelahiran Drona diceritakan secara dramatis dalam Mahabharata. Bharadwaja pergi bersama rombongannya menuju sungai Gangga untuk melakukan penyucian diri. Di sana ia melihat bidadari yang sangat cantik datang untuk mandi. Sang pendeta dikuasai nafsu, menyebabkannya mengeluarkan air mani yang sangat banyak. Ia mengatur supaya air mani tersebut ditampung dalam sebuah pot yang disebut Drona, dan dari cairan tersebut Drona lahir kemudian dirawat. Drona kemudian bangga bahwa ia lahir dari Bharadwaja tanpa pernah berada di dalam rahim. Drona menghabiskan masa mudanya dalam kemiskinan. Namun belajar agama dan militer bersama-sama dengan pangeran dari kerajaan Pancala bernama Drupada. Drupada dan Drona kemudian menjadi teman dekat dan Drupada, dalam masa kecilnya yang bahagia, berjanji untuk memberikan setengah kerajaannya kepada Drona pada saat menjadi Raja Pancala. Drona menikahi Krepi, adik Krepa, guru di kerajaan Hastinapura. Krepi dan Drona memiliki putra bernama Aswatama. Demi keperluan istri dan putranya, Drona ingin bebas dari kemiskinan. Teringat kepada janji yang diberikan oleh Drupada, Drona ingin menemui Drupada untuk meminta bantuan. Tetapi, karena mabuk oleh kekuasaan, Raja Drupada menolak untuk mengakui Drona sebagai temannya dan menghinanya dengan mengatakan bahwa ia manusia rendah. Drupada berkata, persahabatan adalah mungkin jika hanya terjadi antara dua orang dengan taraf hidup yang sama. Dia berkata bahwa sebagai anak-anak, adalah hal yang mungkin bagi dirinya untuk berteman dengan Drona karena pada masa itu mereka sama. Tetapi sekarang Drupada menjadi raja, sementara Drona berada dalam kemiskinan. Dalam keadaan seperti ini, persahabatan adalah hal yang mustahil. Tetapi ia berkata bahwa ia akan memuaskan hati Drona apabila Drona mau meminta sedekah selayaknya para Brahmana daripada mengaku sebagai seorang teman. Drupada menasihati Drona supaya tidak memikirkan masalah itu lagi dan ingin ia hidup menurut jalannya sendiri. Drona pergi membisu, namun di dalam hatinya ia bersumpah akan membalas dendam. Dendam Drona akhirnya terbalas oleh para muridnya yaitu para pangeran Kuru, dan setengah kerajaan Pancala menjadi milik Drona. Saat perang di Kuruksetra berkecamuk, Drona menjadi komandan pasukan Korawa. Ia merencanakan cara yang curang untuk membunuh Abhimanyu pada pertempuran di hari ke-13. Sebelum perang, Bagawan Drona pernah berkata, hal yang membuatku lemas dan tidak mau mengangkat senjata adalah apabila mendengar suatu kabar bencana dari mulut seseorang yang kuakui kejujurannya. Berpedoman kepada petunjuk tersebut, Sri Kresna memerintahkan Bima untuk membunuh seekor gajah bernama Aswatama, nama yang sama dengan putra Bagawan Drona. Bima berhasil membunuh gajah tersebut lalu berteriak sekeras-kerasnya bahwa Aswatama mati. Drona terkejut dan meminta kepastian Yudhishthira yang terkenal akan kejujurannya. Yudhishthira hanya berkata, Aswatama mati. Sebetulnya Yudhishthira tidak berbohong karena dia berkata kepada Drona bahwa Aswatama mati, entah itu gajah ataukah manusia. Dalam hatinya ia berkata, Narova Kunjarova, entah gajah atau manusia. Gajah bernama Aswatama itu sendiri sengaja dibunuh oleh Bima agar Yudhishthira bisa mengatakan hal itu kepada Drona sehingga Drona kehilangan semangat hidup dan Korawa bisa dikalahkan dalam perang Bharatayuda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah informasi kita semua. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.